Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini belum semuanya join. Oke, 3 menit lagi ya. Bisa on cam dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa on cam dulu. Pasang muka. Udah mandi belum? Ya, cuma nomornya aja semua. Ya, ada orangnya enggak nih? Halo. Oke, saya mulai ya. Untuk topik minggu hari ini adalah penyusunan menu untuk lansia. Betul enggak? Betul. Betul ya? Oke. Apakah mahasiswa ini dapat juga ini bagian dari gizi dari hidup? Sudah pernah dapat kuliah tentang lansia? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi saya tidak banyak mengulang, tetapi hanya mengingatkan beberapa item yang terkait dengan konsep penyusunan menu untuk lansia. Ini ono wajah ngono aku bisa lihat kamu itu sudah siap kuliah apa belum? Mbak Sukma ya? Betul ya Mbak Sukma? Kamu PJ toh ya? Topiknya betul ya?
Oke, jadi lansia itu apa? Itu kalau menurut Kemenkes adalah seorang yang telah memasuki usia lebih 60 tahun. Tetapi kalau konsep WHO sekarang lebih tua lagi karena umur harapan hidup di dunia ini makin makin panjang, makin lama. Sehingga lansia ini definisinya lebih dari 65, ya 70-an. Nah, lansia ini masuk di dalam kategori dari hidup tuh karena adanya proses degeneratif pada sel-sel yang ditandai penurunan berbagai fungsi organ dan terjadi perubahan fisiologis dalam tubuhnya. Nah, banyak pertanyaan masa sekarang dengan perbaikan gizi, maka tanda-tanda aging proses ini makin tua sehingga pernyataannya kapan disebut tua. Pertama, uban ini tidak cocok karena banyak juga anak muda tapi sudah beruban. Botak itu bisa karena genetik botak ya. Bungkuk itu karena kesalahan dalam posisi saudara di dalam posisi duduk atau tidur sehari-hari suka membungkuk. Jadi merasakan tidak bagus membusungkan dada. Tapi yang akhirnya menjadi beser tapi bisa karena proses degeneratif adalah karena diabetes, pikun. Nah, ini yang merupakan tanda-tanda aging proses yang masuk dalam sel otak. Dan kalau kulit muka kita lihatnya keriput dan gangguan yang lain pada otak adalah sulit tidur. Tapi ya hal yang lain bagi yang usia itu pembatasan orang bekerja itu berdasarkan peraturan Kemenkes ini lebih 60, tapi atas suatu tingkatan jabatan yang diperlukan bisa diperpanjang sebagaimana kalau dosen S3 itu lebih lama atau guru besar lebih lama daripada dosen yang S2 ya, S2 hanya 55. Nah, lihat semuanya itu kan negatif, tapi ada pengalaman itu yang menjadikan ciri positif dari lansia sehingga bisa sering menjadi pembina, pembahas di dalam suatu seminar. Mereka tidak lagi pembicara tapi menjadi pembahas utama ya biasanya. Jadi ini semuanya tadi banyak faktor yang mempengaruhi asupan gizi lansia, yakni faktor fisiologis, patofisiologis, dan sosioekonomi. Fisiologis itu ada semua aging proses, terutama pada sel pencernaan, hormonal sistem, dan sistem-sistem pada lokomotorik atau sistem darah yang lain yang mempengaruhi kondisi patologis ya. Jadi kita bisa tahu dampak patofisiologis pada gizi, yakni terjadinya penurunan energi, kebutuhan energi dan kebutuhan protein. Ini karena penurunan massa otot bebas lemak. Jadi ini secara normal sudah terjadi, tetapi menjadi patologis kalau terjadi Alzheimer, di mana hilangnya struktur lemak dan menusutnya massa protein itu, massa otot itu, sehingga kita lihat keriput-keriput itu makin banyak dan menjadi lebih kurus ya. Yang berikutnya ini perlu makanan lembut dan lunak karena gangguan geligi banyak yang tanggal dan rapuh. Jadi konsep ini akan mendasari saudara menyusun menu. Kemudian risiko rehidrasi karena massa airnya ini rendah. Kemudian karena sekresi juga mengalami degeneratif, maka terjadi penurunan absorpsi vitamin B12 dan asam folat. Dengan demikian, kita harus memberikan vitamin-vitamin ini di dalam konsumsi harian pada lansia. Juga penurunan absorpsi kalsium, zat besi, dan zinc
ini juga menjadi perhitungan khusus di mana menu yang dulunya kalau saudara menu untuk orang dewasa, yang kita susun pertama adalah perbedaannya. Di sini saudara harus mengetahui bahan pangan yang mengandung asam folat, B12, kalsium, zat besi, dan zinc. Sehingga dari bahan pangan yang saudara tahu mengandung sumber-sumber itu terbesar, maka itu harus masuk di dalam menu harian. Kemudian dampak yang lain cenderung suka manis dan asin karena penurunan sensoris dari alat indera pengecapan. Jadi pada keluarga yang memasak biasanya akan mendapatkan cemooh dari orang lansia itu bahwa makanan mudah enak, tidak sedap, karena bukan karena saudara menurun dalam standar rasa, tetapi itu karena memang penurunan sensoris alat indera pengecapan. Ya. Kemudian juga nafsu makannya rendah karena rentan sakit. Jadi kalau yang pertemuan terakhir dengan teman-teman lansia di kampus, mereka semua kurus. Semua tanyanya, gimana Din caranya kita suka makan? Jadi nafsu makan itu menurun semua. Dan saudara tahu nafsu makan itu apa saja yang mempengaruhi. Kalau itu enggak apa-apa, tapi ada yang lupa, ya. Mereka sudah makan. Ini yang disebut pikun ya di dalam hal makan ya. Jadi sering membuat jengkel para pengasuh lansia, di mana mereka masih protes untuk minta makan karena dari tadi belum makan. Apakah berarti indikator rasa lapar itu menurun, hormonal sistem juga sudah terpengaruh, di mana kalau saudara tahu ada hormon-hormon yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang itu ada, di semua lansia ini akan menurun. Sehingga dengan kondisi seperti ini, di dalam menyusun menu, ini kita harus lebih teratur, dan sering kita memerlukan piring-piring yang membedakan, ini piring untuk makan pagi, piring makan siang, dan makan malam. Kalau boleh, bisa ada, itu piring bermacam warna. Jadi, apabila piring yang kuning ini sudah kosong, berarti dia sudah makan. Jadi kalau merah ini terisi, berarti belum makan. Ya, jadi seperti itu. Tetapi apakah kita juga akan menyediakan makanan itu sejak masak pagi, ataukah kita ikuti pola makan keluarga, tetapi mereka mempunyai spesialisasi yang perlu diperhatikan bagi konsumsi lansia. Karena sebagian besar lansia itu akan tinggal dalam keluarga. Tapi bagi lansia yang mandiri, mereka juga perlu diingatkan dengan pengingat-pengikat, ini makanan yang boleh, ini tidak boleh, makanan yang pagi, siang, sore dalam piring yang berbeda. Juga tentang asupan kalsium dan vitamin D yang rendah, ini terjadi terutama pada intoleransi laktosa. Saudara tahu konsumsi terbesar apabila minum susu. Tetapi kalau sejak kecil mereka mengalami laktos intoleran, artinya kalau minum susu bukannya tambah sehat, tambah diare, tapi jadi maka pasti pada lansia ini kejadian osteoporosis di tubuhnya, nyeri tulang itu sudah terjadi lebih awal. Dan ini saudara harus tahu, di dalam daftar komposisi bahan makanan, unsur kalsium dan vitamin D itu ada di mana? Itu harus saudara pelajari dan itu harus tersaji tiap hari. Hal yang lain di dalam gangguan rasa membuat konsumsi itu biasanya permintaannya manis, jadi ingat beberapa mereka itu rentan terhadap gula darah. Ya, ini terjadi karena terjadi resistensi insulin, ini terjadi pada degeneratif, terjadi pada sumber-sumber produk hormonal sistem.
Jadi ingat. Jadi kalaulah kita bisa mengingat ini, kalau perbedaan saudara harus tahu konsep makan bayi, remaja, dewasa, lansia, cirinya masing-masing itu ada. Apakah ciri ini sama dengan kondisi makan lansia dengan balita? Ya, saudara bisa lihat di sini kalau balita membutuhkan konsumsi tinggi zat besi, asam folat itu karena kebutuhan pertumbuhan. Tetapi pada lansia, pertumbuhan sudah tidak ada. Yang ada, dia mempertahankan kebutuhan saat beraktivitas dan fungsi organ-organ vital di tubuhnya. Jadi, kebutuhan ini memang menjadi tinggi karena absorpsinya rendah. Jadi, bedanya mereka harus ada tersedia konsumsi tiap hari, tetapi dalam porsi yang rendah. Oke, saudara tahu vitamin B, vitamin yang larut air dan vitamin C larut air itu harus dikonsumsi every day, kecuali vitamin yang larut lemak. Karena vitamin larut lemak bisa disimpan dalam tubuh. Tapi vitamin larut air tidak bisa disimpan dalam tubuh, sehingga saudara harus menyediakan dalam menu sehari-hari. Dengan demikian, konsep yang lain adalah permasalahan makanan itu berarti makanan lembut dan lunak. Apabila sumber kalsium yang ada yang murah ada dalam sayur, maka saudara harus mencari sayur yang mudah ngukusnya atau mudah memasaknya, sehingga kalsium ini bisa. Karena harus ditanyakan dulu mereka mengalami laktos intoleran atau tidak untuk bahan baku susu. Ya, bisa bahan baku kalsium yang lain adalah tahu, itu jadi kesukaan orang lansia, itu memang makanan yang namanya perkedel seperti pentol, tapi asli yang dibuat dari daging sendiri ya. Begitu. Nugget, jadi semua yang mudah ya dicerna giginya mulai. Hal yang lain adalah permasalahan sosial ekonomi terkait dengan masalah gizi nanti. Masa lansia itu memerlukan persiapan sosial ekonomi agar goncangan psikologis tidak berlangsung. Di mana misalkan karena gaya hidup mereka mengkonsumsi makanan cepat saji pada setiap akhir minggu, weekend gitu ya. Itu mereka tidak bisa lagi melakukan karena pendapatannya rendah. Itu pun bagi yang mempunyai pensiunan. Apabila tidak, mereka akan lebih parah lagi. Jadi memasuki masa pensiun ini berarti penghasilannya harus diatur, bukan hanya kalau dulu untuk keperluan keluarga, tapi mereka sekarang harus untuk bayar air, listrik, pulsa, ya. Jadi yang lainnya karena gaya hidup yang salah atau genetik yang terjadi, maka mereka mempunyai banyak masalah kesehatan, di mana memerlukan dana yang besar untuk biaya mulai periksa dokter, laboratorium, sampai minum obat untuk kesehatan tiap harinya. Yang lebih bagus adalah yang mereka hidup dalam keluarga, baik dengan anak atau saudara, sehingga beban tersebut sedikit berkurang karena terpenuhi keperluan makan dan tempat tinggal. Jadi mereka hanya memerlukan uang untuk kesehatan, pembelian obat, untuk menyenangkan psikologi dalam arti bereuni, berarisan, untuk sosial psikologis mereka. Ya, nah dengan demikian, jadi pensiunan ini itu istilah orang yang bekerja terus stop bekerja, ya. Itu pun sebetulnya sudah memberikan goncangan, tapi bayangkan pada mereka yang mereka tinggal sendiri ataupun seluruh keluarga sudah tidak ada, mereka tinggal alone. Nah ini yang bermasalah di bidang pangan juga.
Jadi nafsu makan yang rendah terjadi karena loneliness. Nah, dengan demikian kita disediakan macam lansia. Lansia yang tidak mempunyai keluarga atau hidup sendiri memerlukan persiapan jauh hari. Kemudian asuransi kesehatan ini sangat diperlukan untuk jaminan kesehatan lansia ini. Bagi yang sudah punya rumah pribadi, biaya yang diperlukan bukan hanya untuk makan dan kesehatan, tapi untuk bayar listrik, PDAM, dan telepon atau SMS. Jadi penghematan yang sering mereka lakukan adalah menekan uang makan untuk pemberian kesehatan. Jadi mereka banyak konsumsi obat daripada makanan. Jadi ini yang menimbulkan ini keprihatinan untuk dana konsumsi lebih banyak dari makan. Dan ini saudara harus paham dalam menyusun menu ini, di manakah sebaiknya kita harus tahu konsep yang harus dikonsumsi tiap hari yang harus ada itu apa, yang lainnya bisakah yang lebih ekonomis dikonsumsi. Jadi kalau yang kelompok usia yang lain, penekanan ekonomi itu berdasarkan karena memang faktor ekonomi, tapi di sini saudara juga harus memperhatikan kesehatan lansia bila tidak terpenuhi kebutuhan gizi tersebut. Oke, masalah kesehatan lansia yang terkait dengan gizi. Sebagian besar kesehatan lansia terkait gaya hidup semasa masih dewasa atau bahkan saat usia anak. Kesukaan pada konsumsi berlemak, makanan kaleng dan siap saji, dan bahan tambahan makanan juga akan menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi mulai giginya rantas semua, juga gini konsumsi sayur dan buah menurun pada gaya hidup mereka yang setelah masa dewasa yang sukses. Tren makanan ini terdorong oleh tuntunan makanan siap saji yang terjadi karena peningkatan prestasi kerja, di mana dulu dia hanya pekerja biasa, menjadi manajer, menjadi bos, maka tuntutan di dalam lobi-lobi itu membuat mereka konsumsi makan dan itu akan terbawa gayanya itu saat makan menjadi lansia. Mereka stres, pola makannya, nafsu makan akan menurun, di mana tiap hari misalkan dia kesukaan ke Hokben gitu ya. Wah, tidak mampu lagi. Harga Hokben setiap hari, setiap kali makan 68.000, habisnya bisa 55.000. Itu bisa untuk belanja makanan sehari. Bayangkan itu cukup mengurangi nafsu makan karena mereka bisa makan di luar, dia harus makan di rumah dengan menu yang sangat minimalis untuk memenuhi kecukupannya. Jadi konsumsi ini membuat banyak masalah di usia degeneratif, jadi bisa bermacam-macam karena non-healthy food ini merangsang penyakit degeneratif itu muncul sejak muda. Jadi terjadinya artritis, ya nyeri sendi dan banyak sesuai teman saya. Pertanyaan di dalam komunikasi, kalau dulu pacarmu berapa, kalau saat dewasa istrinya berapa, kalau ketemuan reuni umur 70 tanyanya ringmu berapa. Ring itu adalah pemasangan pada upaya melebarkan pembuluh darah ke jantung, di mana cabang pembuluh darah jantung itu 5, bisa mereka punya ring 5, itu yang membuat karena gaya hidup masa lalu yang menikmati segala makanan yang berlemak. Nah, sebagian lagi memang di masa-masa dewasa mereka mempunyai gaya hidup yang bagus, healthy food, di mana mereka memilih makanan yang bebas, makanan yang bebas dari bahan kimia, sejak dari dalam persemaian, pertumbuhan sampai panen, menghindari seperti itu sampai yang menjadi orang kaya pun jika akan mengupayakan produk pertanian yang bebas segala pestisida, insektisida, ataupun bahan-bahan pengawet yang biasanya dijadikan
makanan penambah nafsu makan dengan berbagai bahan pengkrispi, pengkristal, dan bahan-bahan yang dikatakan rempah yang membuat enaknya permasalahan itu. Itu ada juga aliran. Jadi ada aliran yang kita sebut negatif atau positif. Nah, dengan demikian perubahan saudara bisa membuat menu-menu ini dalam upaya berbagai hal, mulai menu yang vegetarian. Memang ternyata yang saya lihat kecenderungan para lansia karena tekanan ekonomi mereka menjadi vegan. Ya, artinya mereka hanya konsumsi ikan yang bisa terbeli dibanding untuk konsumsi protein hewani. Nah, dengan demikian lansia itu mengalami gangguan mobilitasnya, sarkopenia, ini kekurusan, frailty, fragil sekali, jatuh saja, terjengkang itu sudah terjadi fraktur, kemudian gangguan kognitif dan demensia, menjadi pelupa. Yang lupa itu adalah masa sekarang, tetapi lansia itu mengingat semua memori, karena itu kaya pengalaman. Kalau saudara misalkan menanyakan saya perihal hal zaman dulu tentang bagaimana kejadian masalah gizi sejak tahun berapa, itu saya pasti ingat dulu. Ya. Jadi hal itu menjadi hal yang positif pada lansia. Gangguan sensori ini yang gangguan rasa, sehingga penderita yang mempunyai genetik diabetes akan muncul pada usia lansia karena mereka tidak sadar bahwa konsumsi hariannya penuh dengan gula. Mereka suka rasa manis, ya. Dan apabila diturunkan atas kesadaran mereka sendiri itu baru bisa, tetapi bagaimana saudara bisa menjadi seorang pendamping lansia yang bisa menyadarkan bahwa bahaya-bahaya konsumsi yang terlalu asin ataupun terlalu manis bagi mereka. Jadi penyakit tidak menular ini sangat tinggi. Nah, padahal untuk menjaga dia umur panjang adalah harus kontrol asupan dari nutrisi ini. Dan saudara harus mengajarkan, jadi selain memberikan menu makan, saudara harus bisa merubah sikap perilaku di dalam merawat dirinya sendiri. Bagaimana harusnya makanan itu dimakan dalam bentuk kita sebut konsep isi piring sehat itu diterapkan di dalam portion dan continuous itu harus dilakukan. Dengan demikian, lansia itu bisa merawat diri sendiri. Mereka sudah sadar, oh saya sekarang sudah tidak boleh makan ikan asin yang asin. Jadi saudara harus mengajarkan bagaimana menurunkan rasa asin pada ikan asin. Ada yang tahu? Ya, jadi ikan asin dari Tuban, dari mana itu dapat oleh-oleh tetangga, dari mana mereka kalau konsumsi pasti hipertensinya langsung terjadi. Tetapi saudara bisa mengkhususkan dengan menuangkan air panas, direndam dan diberikan garam sedikit untuk membuang. Jadi garam yang ada di dalam daging ikan asin itu akan turun sesuai dengan kadar garam yang ada di dalam larutan air panas tadi, ya. Tapi jangan terlalu lama karena itu membuat jaringan daging ikan itu menurun. Jadi dengan demikian lansia itu akan mempunyai merasa harga diri, jadi dia bisa merawat diri itu satu kebanggaan. Dari pertanyaan pertama bagi orang Muslim, dia masih bisa sholat biasa, gak sulit dengklik. Ya, jadi saya heran, jadi kalau saya ke masjid itu makin banyak dingklik yang bertebaran, menunjukkan lansianya nggak sehat itu. Jadi gangguan artritis
yang terjadi pada sendi sehingga mengganggu untuk sholatnya orang Muslim itu kan kita harus secara fisiologis menekuk seluruh sendi, mulai sendi besar di lutut, sendi kaki yang ditimbah tubuh kita. Nah, seperti hal itu cukup mengganggu. Jadi komponen-komponen yang terkait kesehatan itu bisa memungkinkan melakukan sesuatu yang dirinya merasa bernilai dan berharga. Dalam artian mereka di masa tua makin panjang usia dalam masa untuk meminta pengampunan dosa yang pernah dilakukan seumur hidup mereka sebelum meninggal, kan gitu ya. Tapi kalau hambatan terjadi justru pas saat dia melakukan sholat-sholat sebelum meninggal itu merasa mereka tidak bisa menolong dirinya. Nah, untuk itu komponen-komponen gizi yang diperlukan lansia pertama adalah makronutrien dan mikronutrien dan jenis elemen apa saja. Semua diperlukan. Bukan berarti kalau kebutuhan dari energi rendah, maka kita tidak usah makan karbo. Tetap, komponen utama adalah karbohidrat, lemak sangat sedikit, dan proteinnya. Protein adalah protein yang bisa dikonsumsi dalam kondisi gigi yang sudah rusak, maka kita harus memilihkan membuat masakan itu dalam kondisi lunak atau terpotong kecil-kecil sehingga bisa mengkonsumsi. Mikronutrien kita bagi dalam vitamin larut lemak dan yang tidak larut lemak. Vitamin D dan E ini penting. Dari E, saudara, untuk kesehatan jantungnya ini kita perlukan, vitamin A juga, maka vitamin D dan seterusnya untuk kebutuhan dari tulangnya. Sedangkan saraf itu, vitamin saraf itu adalah B6 dan B12. Ya, jadi vitamin, dokumen dan lain-lain. Jadi terus elemen juga ada zinc, folat, kalsium. Ya, jadi sini zat besi ini sangat diperlukan. Bagaimana mendapatkan yang tersulit untuk mendapatkan tris elemen ini. Dan ingat tetap membutuhkan air. Air adalah komponen gizi yang tidak boleh terlupakan di dalam menyusun menu. Jadi advis di luar konsep makan dari makanan isi piringku, jangan lupa kebutuhan air bukan hanya minum saat makan, tapi ada hal lain adalah saudara ajarkan. Saya mengalami tersukar bagi saya merubah orang menjadi suka minum. Ini amat sulit daripada saya merubah orang itu untuk tidak mengkonsumsi lemak, tidak banyak mengkonsumsi yang digoreng dan semua yang manis, itu lebih mudah. Tapi untuk menambahkan volume air di dalam konsumsi harian itu tersulit. Jadi saya penelitian untuk Danone dan untuk konsultasi di Slimming Center, sudah 40 tahun saya ada di sana. Dengan demikian, kita harus tahu bagaimana kebutuhan gizi lansia. Kebutuhan gizi itu artinya masukkan makan yang minimal, tapi bisa mempertahankan fungsi normal dan kesehatan. Jadi makanya bukan dalam sebagaimana waktu dia saat dewasa atau saat remaja dengan sekali makan 2 piring nasi dengan lauk itu. Bukan seperti itu, tapi dia bisa mengkonsumsi dalam 1 piring tetapi membuat dia sehat. Jadi artinya masukkan dia minimal tapi dalam mempertahankan fungsi normal dan kesehatan. Nah, besar kebutuhan yang dulu dihitung terhadap total kebutuhan energi aktivitas sehari saat tidur dan bekerjanya seluruh organ, ini memang yang menurun adalah kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari. Ini terjadi secara tidak disadari karena secara fisiologis ini berjalan, di mana seperti dulu saya setengah jam itu sudah sampai kampus, mulai mandi sampai nyopir sudah sampai sana. Sekarang persiapan saya ke kampus itu 2 jam. Jadi saudara minta jam 7, saya harus bangun jam 4. Jadi subuh, gak turu belas itu ya. Jadi itu yang harus disadari oleh para lansia, bagaimana kejadian perlambatan gerakan otot dan gerakan yang lain itu menurun semua.
Apabila kita melawan, maka terjadilah kejadian fisiologis yang dipacu seperti jantung menjadi kerja keras untuk memacu oksigen ke seluruh otot yang memerlukan saat berjalan, seperti itu. Jadi kita harus tahu, yang belum saya tuliskan di sini adalah kita harus tahu berapa berat badan ideal. Indikator lansia sehat adalah pada berat badan ideal. Berat badan ideal itu semua sudah tahu? Adakah siapa yang coba tanya ya? Nondarana. Nondarana, bagaimana menghitung berat badan ideal? Nggak tahu? Rana Nabila? Bisa jawab? Bagaimana menghitung berat badan ideal? Indikator lansia sehat itu ya, bukan lansia yang suka makan, bukan pelupa, ya. Adalah tinggi badan, semua sudah paham, tinggi badan dikurangi 100. Di mana tinggi badan itu akibat proses degeneratif terjadi penurunan tinggi badan. Jadi tiap 2 tahun sekali kebutuhan minimal itu akan menurun. Jadi karena berat badan ideal itu mengalami osteoporosis. Jadi misalkan pada usia dewasa dia tingginya 159, pada lansia bisa terjadi karena konsumsi kalsium dan konsumsi protein yang kurang, maka tiap tahun akan terjadi penurunan setengah senti per tahunnya. Sehingga bayangkan pada tahun kelima dia secara normal itu akan menurun 2,5 senti. Dengan demikian berat badan ideal sudah berbeda. Ya, kalau tadi dikurangi 100, maka misalkan saya 159, saya sekarang sudah 158,5 turun setengah senti. Itu sangat minimal dibanding teman saya yang sudah turun 7 senti. Ya, jadi dalam periode 5 tahun saya penurunan terjadi seperti itu. Nah, hal itu membuat saudara perhitungan itu akan berbeda, ya. Nah, khusus hari ini memang saya hanya mengajar tentang menu ya. Nah, dimaksudkan di sini Bu Mami minta saya untuk mengajarkan bagaimana secara normal seorang ahli gizi itu bisa menyarankan makanan-makanan sehat bagi mereka yang tidak sakit dalam konsep makanan yang berimbang, bergizi, seimbang, dan aman. Konsep ini apa? Adalah pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman adalah terdiri aneka ragam bahan pangan, baik semua sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dikonsumsi dalam jumlah seimbang untuk dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan. Jadi, ingat, ini yang lain masih bukan on cam terus ya. Ini pesertanya sudah semua kelas belum? 2 kelas? Saya akan masuk ke konsep nyusun menu. Halo? Ini masih ada orang nggak ya? Masih ada orang? Iya, Bu. Saya itu kalau online sebenarnya takut. Kalau mau tinggal Melayu terus kamu pergi kemana-mana ya enggak tahu saya ya. Ya. Jadi di sini untuk mempelajari menu yang berdasar konsep BSSA ini adalah menu yang kita susun, saudara susun dalam memenuhi konsep lansia sehat. Bukan lansia kena diabetes atau terlalu kurus karena kena obesitas, atau terlalu kurus, atau yang kena
nyeri sendi, ya. Nah, yang kita harus ingat pada lansia, saudara menyusun menjadi menu yang makanan itu harus bisa dikunyah dan ditelan. Jadi apapun bentuk bahannya, saudara harus bisa membayangkan ini bisa dikunyah dan bisa ditelan. Harus bervariasi memenuhi kebutuhan gizi lansia. Ingat, nafsu makan mereka rendah. Jadi kita harus buat variasi, betul-betul variasi 3 kali sehari, ya. Kemudian secara ekonomis, tidak berharga tinggi, tetapi memenuhi selera yang sehat. Masaknya itu mudah, dan menu itu sudah dikenal. Misalkan zaman sekarang terkenal banyak makanan Korea. Saudara sebut mie itu ramen, mereka bingung. Aku makan rame-rame kok ono ramen itu apa ya? Jadi mereka sudah pusing, lihat daftar menu aja sudah pusing, ya. Kemudian yang terakhir ini memang biarpun dia orangnya sehat, tapi kita tidak boleh yang akan memperberat sakit. Artinya makan apa yang perlu kita perhatikan, tidak 3 kali makan itu terdiri semua bahan yang menyebabkan asam urat itu meningkat. Atau tidak semuanya mengandung gula yang tinggi sehingga menyebabkan diabetesnya bertambah parah. Atau tidak seluruh makanan tiap hari mengandung banyak yang asin seperti kesukaan. Jadi kesukaan pada etnik tertentu, suku Banjar, atau suku apa tidak bisa lepas dari ikan asin. Dan seperti orang Jawa Tengah itu suka manis. Kalau dari Jawa Timur saya bisa memilah 3 area besar. Pantura, area Pantura itu suka makanan lebih cenderung ke asin. Kemudian yang pantai selatan, Pansel. Pansel itu terpengaruh dari makanan dari Jogja dan Solo, manis. Daerah tengah itu yang balance, asin dan manis. Nah, ini konsep-konsep ini, pada saat saudara menyusun menu ini, saya berusaha akan datang, saya bisa tahu mana yang terlalu over, mana yang tidak, karena saya lansia. Jadi, saya bisa tahu mana yang terlalu saudara memasaknya over. Nah, dulu kita harus tahu, orang zaman dulu konsepnya, tahunya 4 sehat, 5 sempurna. Ya, sekarang kalau saudara mengajarkan lansia untuk konsep makan seimbang, ini mereka juga akan minta penjelasan. Jadi kalau penjelasan tidak membingungkan mereka, konsep makan seimbang ada 4 sehat 5 sempurna, sama tetapi diatur dalam porsi. Porsi dan portion itu berbeda ya. Portion itu percentage. Percentage terhadap total kalorinya. Dan ini tiap kelompok usia tidak sama. Ya. Jadi dan sebetulnya konsep seimbang sehat itu bagi yang berpenyakit itu juga tidak sama. Tapi penyesuaian yang kita ajarkan adalah konsep makan seimbang yang tersusun dari kalori yang berasal dari sumber karbohidrat 60-70%, protein 15-20%, dan lemak 20-25%. Dalam menyusun ini, pertama kali yang saudara menjadi acuan perhitungan adalah saudara tahu besarnya angka kebutuhan bagi lansia. Kalorinya berapa? Saudara pertama lakukan adalah perhitungan itu, sehingga saudara dalam hitungan ini karbonnya, kalori itu hanya 2.500 gitu, maka karbonnya 60-70%, itu berapa kalorinya? Protein 15-20%, berapa kalorinya? Lemak 20-25% itu berapa kalorinya?
Setelah saudara tahu kalorinya, dari karbo harus berapa, protein harus berapa, lemak harus berapa, saudara harus tahu padanan dalam gramnya. Karbohidrat dan protein sama. Hitungan kalori adalah 4 gram dari hitungan. Tapi lemak 9. Jadi, saudara bisa hitung setelah menjadi persen, menjadi gram kebutuhan itu. Oke? Hal yang lain di dalam menu, saudara harus paham buku jimatnya orang gizi adalah daftar komposisi bahan makanan. Saya akan salut bila saudara hafal konten dari daftar komposisi bahan makanan. Saya puji saudara sebagai ahli gizi dietitian yang akan sukses di kemudian hari adalah bila saudara tahu umpamanya kelompok jenis serealia yang banyak mengandung kalori yang mana, karbohidratnya yang mana, adakah protein di dalamnya, di mana saudara belajar dari kecil menyatakan bahwa karbo itu tidak ada protein, tapi sebetulnya ada pada jenis-jenis karbo apa. Sehingga kalau saudara di lokal produk di daerah situ adalah hanya produk sumber karbohidrat yang no protein content, saudara harus menambahkan protein sebagai pendamping makannya. Protein bisa hewani, nabati, tapi bagi saya, orang sehat itu mengkonsumsinya harus 2 hal. Protein hewani dan nabati dalam 1 kali makan bersama. Jadi misalkan ada empal, ya ada tempe rebus misalnya. Ada penyet ikan, ada juga tahunya. Jadi untuk kesehatan, terbaik adalah mengkonsumsi serapan dari protein itu akan tinggi bila terdiri protein karbohidrat, protein hewani dan nabati. Ya, serapannya tinggi 20%. Tapi kalau hanya salah satu itu, maka di bawah 20%. Ingat ya, jadi menyusun menu itu saudara harus tahu konsep dasar dari zat gizi masing-masing dalam bahan pangan. Ya, ini level tertinggi, saudara menyusun menu seorang ahli gizi, bukan jadi orang PKK ya, kamu, bukan jadi ibu rumah tangga biasa. Makan berdasarkan saudara mata pertama, kandungan gizi itu apa? Memang semua menjadi olokan. Wah, seorang memang gizi langsung delok iki kebanyakan iku unsur ini unsur. Memang iya. Kalau saudara terlatih dengan menyusun menu dalam tugas itu akan saudara hitung juga, bukan hanya saudara pinter menyusun menu saja. Tapi saudara harus tahu kontennya itu, berapa isinya protein, berapa lemaknya, berapa karbo di unsur itu, zat besinya berapa, zinc-nya adakah kalsium di situ, ada vitamin apa saja yang diberikan. Ya, bukan hanya sebagai kreator makanan. Ini saya lihat sebagian besar alumnus hanya bisa menyusun makanan tanpa melihat khasiat-khasiat makanannya. Oke? Janji? Ya, saya kemarin memang ada melencer lah wisata ke Turki, sehingga saya belum sempat memeriksa semua menu yang saudara kirimkan. Terima kasih dan saya janji seminggu ini akan saya koreksi penyusunan menu, biarpun saudara mungkin sudah praktek masak, tapi harusnya saudara kirim ke saya itu sudah ada kandungan gizinya. Ya, sekali saudara menyusun menu, bisa saudara pakai untuk pasien, bisa saudara pilih pasiennya nanti apa. Ini kalau menu saya ini bagus untuk pasien apa, atau menu ini untuk atlet. Atlet itu bukan orang sakit, orang yang super
membutuhkan makanan yang spesial untuk menjadikan dia performan bagus, ya, dan memberikan prestasi yang menang, juara. Bagaimana makanan membuat pemenangan. Ya, saya tidak suka di rumah sakit, saya suka di bagian sport nutrition seperti itu, ya. Nanti siang saudara bisa ikuti ya ceramah jam 9 nanti, ya. Nah, sekarang tentang konsep piring gizi sehat, healthy food. Ini dikembangkan dari Harvard University. Ini saya dapat pertama, saya sebarkan semuanya, bahwa di dalam piring ini 4 sehat 5 sempurna itu ada di sini, tetapi di sini juga ada porsinya. Jadi ini adalah makanan berimbang. Dan ini tiap kali makan kita pakai konsep isi piringku. Bukan kalau saudara merasa masih lapar, saudara hanya minta tambahan, tambah karbonya, jadi tambah nasinya, kan mesti gitu. Yang bagus, kalau saudara ingin menambah makan, maka total isi piringku ini tetap harus lengkap. Kalau saudara hanya biasa makan, nah lauknya dalam tangan yang besar, ikannya sedikit, itu terbukti juga dalam puluhan, ya. Puluhan ini bukan isinya nasi doang. Setengah puluhan itu minimal adalah lauk, ada sayur juga di situ, ya. Sekali puluh ini sesuai dengan isi piring. Artinya di dalam sendok makan saudara, tidak saudara hanya makan nasi, kemudian makan proteinnya, makan sayurnya, tidak. Sekali di dalam sendok itu persis healthy eating plate. Eating, jadi kita ajarkan how to be eating health. Oke? Kalau enggak akan jumpa orang ngajar saya ini ketemu orangnya lah asli. Saya protes pada Prof. Hashimoto, ada satu Asakawa, jadi mereka ini saya terapkan di dalam gaya makan pegawai Universitas Surabaya, ya, bersama mereka Penmas yang ada di sana. Dan pertanyaannya ternyata lucu. Piring ini ukuran piringnya seberapa? Piring datar atau piring cekung? Kemudian yang besar atau yang kecil. Jadi kalau saudara pernah masuk ke hotel yang besar, piring itu bermacam-macam. Ada piring nasi, ada piring buah, ada piring snack, dan piring alas kopi, alas cengkir. Ya, ini sebetulnya adalah piring sesuai dengan usia. Apabila balita, itu bisa dengan piring makan buah. Kalau sudah remaja dewasa, piring betul-betul datar, piring datar. Nah, piring cekung itu adalah kebutuhan bila lauknya berkuah. Ya. Jadi hal lain tetap itu, karena itu kalau saudara masuk hotel internasional, maka selain piring disediakan juga mangkok-mangkok, jadi sayurnya masuk di mangkok. Bukan seperti orang Indonesia, sayurnya jadi tumpah jadi satu dengan nasinya. Itu harus menjadi konsep saudara memberi makan juga pada balita. Pada balita, kalau kuahnya dimasukkan dalam piring bersama, pada anak yang suka ngemut, maka terakhir makin tidak mau makan dia, karena sudah tidak enak. Jadi kalau ngasih makan balita agar mau makan dan dia akan jadi anak sehat, adalah dengan memisahkan tempat lauk dan tempat kuah berbeda. Ya, jadi ada piringnya, ada mangkoknya. Jadi mangkok sayur di tempat sayur, atau lauk yang bersayur, atau lauk yang berkuah, itu pada mangkok. Nasi tetap terpilah. Hal yang sama dalam penyajian, saya harus lihat penyajian, saya tidak mau penyajian pakai anak kos. Wajane munggah, ya. Terus apa lagi? Ya.
alat saji yang dari dapur masuk ke situ. Dalam penyajian, portion ini menentukan portionnya ini. Jadi seperti tadi, piring cekung, piring mangkok, itu beda. Healthy eating plate ini didasarkan piring ceper. Ya, dari dalam imajiner. Jadi dalam imajiner, kadang lah masa ya buahnya campur sama kare misalkan. Semangka ini terus kare. Ya enggak. Tapi saudara imajinerkan bahwa ini lengkap di dalam piring, biarpun nanti buah ini saudara pilahkan dalam bentuk piring paling kecil adalah piring untuk tataan dari cengkir ya, piring cengkir itu ya. Jadi ingat, pertama menyusun menu adalah setelah saudara masak, untuk lansia itu apakah semua harus yang tidak digoreng, dibakar, dikukus, ya, seperti itu. Harus ingat semua dicacah, semua bikin model perkedel, mau bikin apa yang dari ayam itu, ya, bakso-bakso gitu aja, tidak. Tetapi cara memasak saudara harus bisa dikunyah dan ditelan, itu konsepnya, ya. Nah, kontrol utama adalah karbo. Jadi misalkan nasi goreng lauknya bukan ceplok, kali nasi goreng lauknya telur rebus. Apakah telur rebus ini bisa digantikan telur goreng air? Boleh. Ya, tetap cantik. Saudara pernahkah mencoba telur goreng rebus air? Ya, ini yang harus saya ngajarkan di klinik Slimming Center saya itu adalah how to cooking and healthy life, yaitu seperti itu. Nah, kontrol pada sumber ini. Jadi ini harus saudara ingat bahwa konsep ini, air ini bisa digantikan oleh susu. Saudara bisa hitung kebutuhan kalsium dalam menu saudara terpenuhi atau belum. Kalau tidak, harus saudara masukkan susu di dalamnya. Dan ini yang praktis terapkan, sehingga sumber lemak hanya boleh dikonsumsi hari, artinya yang digoreng. Karena lemak itu juga akan terdapat pada setiap protein hewani. Kemudian protein yang mengandung protein hewani konsumsi itu harus 2 dan. Saya katakan sini, protein asal hewani dan nabati. Jadi bukan direkat hanya makan tahu goreng, karena yang murah itu tahu dan tempe, maka lansia tidak kamu kasih protein hewani. Tidak. Bisa bentuk telur, bisa ikan. Ikan air tawar itu murah. Saudara kenal dan bagaimana memasak enak, ya. Seperti itu, jadi mulai kamu potong telur asin, mulai potong ikan, dan pepes ikan, ya semua pepes gadon daging tahu, itu semua harus bisa saudara susun. Nah, karbohidrat ini yang 3 kali, kemudian buah sayur juga konsumsi 2-3 kali per hari. Dan ingat, semua konsep ekonomi sehingga sayur, buah itu yang tersedia di pasar, jadi atau di kebun, mereka kalau punya halaman sendiri atau punya pot sendiri, bisa tanam di kota itu dengan pot yang digantungkan, ditempatkan, dan menjadi penghiasan juga. Nah, saudara harus tahu apa kebutuhannya tadi. Kalau kurang konsumsi vitamin D, E, vitamin B1, B2, asam folat, mineral, kalsium, dan zinc, ini gimana cara memenuhi? Jadi yang kurang ini zat besi ya, saya belum lompat ini zat besinya ya. Jadi itu harus saudara cari daftar bahan makanan pada daftar di KBM atau pada Asian Food Composition Table. Ini saudara bisa download ya. Dan yang saya bilang, saya appreciate bila saudara hafal ada di mana saja
makanan sumber makanan ini. Ya. Jadi seorang ahli gizi harus khatam JKBM ya atau Asian Food Composition Table. Yang saya lihat bagus adalah Philippine Composition Table atau Thai Composition Food Table yang sesuai dengan bahan-bahan pangan yang ada di Indonesia. Jadi kita menyusun menu yang BBSA itu mulai dari perencanaan, penyiapan, pemasaran, dan penghidangan. Di perencanaan yang pertama, saudara harus list daftar pangan dari DKBM yang mengandung zat gizi yang sesuai kebutuhan. Saudara harus tahu karbo itu ada di sumber apa saja, yang banyak lemak di mana saja, kemudian protein itu ada di bahan apa saja. Ya. Yang saya berharap saudara paham, pertama adalah di KBM yang mengajarkan tentang makanan bahan pangan. Kemudian saudara harus bisa mengenal adalah bahan-bahan produk pabrik, seperti pabrik KFC, pabrik McD, seperti es krim, atau kalau di Jawa itu cuman Indonesia itu terlalu faktorinya terlalu banyak. Kebebasan seseorang membuka restoran dengan bahan makan yang berbeda dengan yang lain, dengan jumlah portion yang berbeda, sah-sah saja. Dan mereka tidak pernah menampilkan kandungan gizinya. Jadi saya harapkan lulusan saya ini UNAR ini, kalau buka restoran, saudara menyusun menu, tempelkan juga berapa kalorinya, berapa proteinnya, lemaknya, vitamin apa saja yang ada di sana. Ajarkan mereka edukasi melalui restoran. Dengan demikian Indonesia akan sehat. Mulai orang kaya sampai orang miskin. Kalau saudara jualan barang jadi pun, saudara harus cantumkan itu. Ya. Saya berharap cirinya mahasiswa lulusan UNAR itu ya. Satu, semua kompetensi bidang masak itu sudah ahlimu. Ya, semua sudah ahli bahan pangan apa yang boleh, mana yang tidak boleh bagi orang tertentu. Yang menyehatkan itu yang mana. Oke? Jadi kalau saya punya alumni seperti ini, semua restoran cari kamu, semua rumah sakit cari kamu, ya. Dan factory-factory besar yang kreatif dengan riset development yang tinggi pasti mencari alumnus saya. Oke? Ya. Jadi kemudian saudara membuat list daftar masakan yang lunak tetapi seleranya ada. Bisa manis asin. Jadi saudara kalau jadi IO untuk suatu event, saudara harus menyediakan snack atau kue dalam kotakan. Saudara harus tahu konsep harus ada makanan manis dan makanan asin. Bila orang itu ada sakit, salah satunya mereka masih bisa makan satu. Kalau semua kamu masukkan yang asin semua, maka orang yang hipertensi tidak akan makan snackmu. Atau semua manis semua, seperti saya orang diabetes tak buang. Tidak saya makan. Itu bikin saya sakit. Itulah konsep arang gizi. Kalau pegang suatu perencanaan makan, saudara paham mulai yang sehat sampai yang membuat sakit. Ya. Berikutnya, list makanan, minuman, snack sesuai kondisi fisik lansia. Jadi, masak kalau dengan microwave bisa apa? Kalau pakai pressure cooker semua kah? Atau seperti itu. Ya. Kemudian,
Terakhir, saudara baru menyusun menu sesuai konsep isi piringku, bervariasi dan 3 kali makan selama 7 hari. Ingat, konsep lansia tadi apa saja. Nah, untuk itu saudara membutuhkan pengetahuan berapa besar AKG. Karena konsepnya energi asal karbo 60-70%, asal protein 10-15%, lemak 20-25%. Konsep umum itu. Ini adalah total sehari, sehingga setelah itu saudara susun di dalam makan sarapan, makan siang, dan makan malam sesuai porsi aktivitas. Bila orang itu aktivitasnya malam, maka porsi tertinggi adalah malam. Ya, makanya saya lihat banyak pensiunan polisi itu menjadi satpam di perumahan-perumahan. Kalau dia jaganya malam, karena yang pagi adalah pensiunan orang biasa, pegawai ASN berapa, maka kalau kita ngirimi pemasok satpam, maka makan malam itu yang seperti apa, porsinya lebih banyak. Jadi kalau secara normal kita bagi dalam 5 portion, karena harusnya makan itu terjadi dalam 3 kali makan dan 2 kali snack, maka kita bagi 5, dan terbanyak adalah portion kalau kita anggap semua ini belum pensiun, maka siang. Tapi kalau tidak, kita bisa bagi semua menjadi rata, ya. Jadi 1/22/5, ya, konsep pagi siang itu, ya. Jadi setelah saudara tahu perhitungan menunya apa saja, kemudian saudara bisa tahu nanti dagingnya harus seberapa, misalkan tahunya harus seberapa, yang pagi apa, yang siang apa ada abon atau daging suwir, atau karena ini lansia, ya. Jadi ini ada, saudara ingat konsep-konsep lansia, atau dagingnya hot blend yang dirajang halus seperti itu, ya. Nah, kreasi itu menu Nusantara atau kreasi. Kreasi ini berkembang tetap memakai konsep selera Indonesia. Ya, misalkan tadi saudara anak muda ini semua terpengaruh makanan Jepang dan Korea. Nah, konsep makanan Jepang Korea itu apa? Masaknya makan mudah karena tidak pakai bumbu. Tapi di masyarakat Nusantara sekarang banyak bumbu-bumbu jadi. Ada bumbu mahmudah, ada bambu, ada yang baru ini yang suruh masak sendiri itu, ya. Itu ada, ya. Jadi pembagian ini. Nah, pertanyaannya, bila mereka porsinya terlalu besar, bisa saudara pilahkan porsi besar tadi menjadi salah satu snack. Ada snack antaranya. Atau kopi. Saudara ingat habit orang lansia untuk meningkatkan, jadi mereka insomnia. Tetapi kalau pagi dia ngantuk. Dia pengen tetap ceria. Jadi dalam kumpulan lansia, semua tidak ada yang jam lansia itu jam 2 sampai jam 4 tidak ada kalau pertemuan, ya. Ini jam ngantuk. Kopi sehat itu kalau diminum jam 9 dan jam 2. Aturan itu berlaku untuk konsep atlet. Pengopi hanya boleh itu. Di luar lebih dari 3 cangkir adalah tidak boleh. Nah, dengan demikian juga waktu belanja, pangan yang dipilih, lauk, sayur, buah sesuai musiman. Ini ingat konsep ekonomis. Kalau lagi panen bandeng, kalau tinggalnya di area daerah-daerah di sana, Gresik atau Lamongan, ya, lagi konsep udang sawah itu, ya pakai itu. Tapi yang tidak bermusim adalah ayam. Musim tergantung harga, ya.
Karena kalau dekat hari besar itu mahal semua protein hewani itu, tapi sebetulnya bisa lele, bisa gurami. Saudara mengajarkan ini konsep sehat ya. Jadi saudara harus bisa memakai produk lokal dan bisa murah tapi bisa diterima oleh selera lansia. Dan semua proses waktu arahan saat menyusun menu orang dewasa sudah kita kembangkan konsep makan yang sehat itu seperti apa, di mana pencucian pemilihan yang bersih itu dipersiapkan. Jadi harus ada pembedaan dapur kotor dan dapur bersih. Dapur kotor itu adalah dapur penerimaan barang dan pembersihan. Jadi misalkan kalau seledri itu semua harus dibersihkan dulu. Jadi masuk dapur bersih itu seperti wortel sudah dikupas. Terus semua yang perlu dikupas sudah terkupas. Nah, berarti dapur kita di kampus itu kekurangan satu, dapur kotor. Ya, dapur bersih itu tidak ada satupun sisa bahan di lantai atau di atasnya meja masak. Yang saya lihat itu masak cara rekos. Sembarang dari siji, kewemproh. Konsep utama bersih. Tidak ada mikroba. Jadi jangan biasakan makanan enak tapi perut mulas, diare akhirnya. Itu terjadi karena ada mikroba masuk di dalam masakanmu. Ya. Jadi seperti alat potong pisau, setiap kali ganti bahan yang kamu potong harus cuci bersih, pakai sabun. Tanganmu juga. Biarpun Anda tidak bekerja di rumah sakit, tapi konsep-konsep sanitasi, ya, hasad sanitasi itu, titik-titik kotornya itu menjadi konsep seorang ahli gizi. Jadi saya minta saudara konsep masak tidak menjadi mbok-mboknya itu, tapi saudara menjadi seorang ahli gizi yang masuk dapur. Konsep sehat menjadi konsep utama. Ya. Tangan bersih. Alat bersih. Ya. Jadi dengan demikian, karena kita tidak punya dapur kotor, adanya dapur bersih untuk masak. Jadi saya berharap bahan makanan yang saudara bawa itu sudah bersih. Ya. Tidak ada ngupas wortel, tidak ada ngupas mentimun, ngupas apapun, tidak ada lagi. Ya. Yang ada memotong, gitu. Ya, ini yang cara menghindarkan sebagaimana kita lihat seperti McD, Hokben, KFC, mereka tidak punya dapur kotor. Sehingga barang-barang pesanan bahan makanan itu sudah layak masak. Tahu konsep layak masak? Itu. Sudah terpotong sesuai porsinya, bersih. Ya, artinya saudara sudah melakukan semua konsep sanitasi. Misalkan beras, saudara sudah pisahkan, ada pilih beras yang tidak ada batunya, tidak ada potongan-potongan apa di dalam beras, ya. Kalau mau bikin sop itu misalkan semua sudah bersih, bikin sayur itu umpamanya kangkung, potongan petikan itu di dapur gizi, di dapur kita bersih itu, tetapi akar-akar kangkung itu sudah terpotong.
Ya, jadi potong panjang itu yang ada akarnya sudah terbuang. Bayam juga seperti itu. Ya. Sehingga ini saudara harus ingat seumur-umur saudara menjadi lulusan UNER. Ya. Saya baru masuk dapur tahun ini selama dosen gizi, tidak ada yang minta saya masuk dapur, baru Bu Mami kali ini yang rutin untuk si daur hidup diajari yang konsep sehat untuk makan. Ini saya masuk lagi. Itu justru sebelum prodi gizi itu saya terapkan pada semua cara masaknya di anak-anak IKM itu kan ada pelajaran untuk gizi. Itu seperti itu. Tapi begitu anak tak lihat masuk, ya Allah, di lantai wenake mbok buangi kabeh ngisor. Ini koyo nang desa ya. Jadi kita menganggap dapur bersih, dapur kita itu dapurnya resto top, dapurnya hotel top yang tidak ada kotoran sampah di situ. Ya, ingat. Jadi ini proses sanitasi kebersihan alat itu mulai persiapan bahan sampai nanti di penyajian. Ruang penyajian ada yang di samping yang sekarang juga dipakai antropometri. Itu saudara bayangkan itu adalah meja hotel misalkan, meja rumah yang bersih. Kalau meja rumah, saudara juga harus membawa peralatan alas-alas untuk penyajian. Cantiknya bagaimana? Nah, itu sudah harus menjadi konsep di dalam penyajian. Perlukah bunga-bunga? Perlukah sesuatu hiasan? Boleh saja. Ya. Makasih. Ada yang mau bertanya tentang AKG? Ya ini. Jadi nanti tugas saudara membaginya lansia laki, perempuan, lansia mandiri dan tidak mandiri, hanya 4 kelompok. 4 tugas, tapi saudara kelompoknya 8, berarti ada 2 kelompok yang mengerjakan lansia perempuan, 2 kelompok lansia laki, kemudian lansia mandiri, dan lansia mandiri saudara mesti menuliskan, tersulit adalah pada menunya, tapi masaknya sama. Menunya saudara tuliskan, ini menu ini berlaku juga bisa untuk seluruh keluarga, di mana lansia itu diambilkan dari menu keluarga. Ya, kalau lansia mandiri, dia konsep betul-betul lansia mandiri diterapkan di menu itu. Tapi pada yang lansia yang bersama keluarga, sebagaimana nyatanya, mereka hanya diambilkan menjadi bagian keluarga. Jadi, misalkan makanan apa yang juga bisa berlaku untuk lansia dari makanan keluarga. Itu ya. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Ini Permisi, Pudin. Ya, silakan. Izin bertanya tadi untuk yang slide sebelumnya yang ada porsi untuk karbohidrat, protein, dan lemak itu kan ada 2 slide, Bu. Nah, tapi untuk yang protein di slide kedua itu beda dengan yang di slide pertama, Bu. Yang di slide pertama itu persentasenya 15-20, kalau yang di kedua 10-15, kita pakai yang mana ya? Ya, jadi ini pakai yang 10-15. Pakai yang ini ya, Bu, di slide yang ini. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Bu. Untuk yang tadi maksudnya lansia mandiri dan tidak mandiri itu, kalau yang tidak mandiri itu yang hidup bersama keluarga begitu ya, Bu? Jadi maksudnya masakannya itu masakan keluarga yang bisa untuk lansia. Ya. Kalau yang mandiri, bedanya, jadi kamu nanti nulis
bagaimana agar tidak terlalu asin atau terlalu manis, tekniknya mengambilkan bagaimana. Ya toh? Terus kalau pilihan keluarga itu ternyata isinya misalkan rawon, ya daging gitu. Lansianya bisa makan daging, terus apa yang kamu lakukan? Ya? Ya, baik Bu. Umpamanya misalkan nasi bebek gitu. Lansia enggak punya gigi, apa ya. Terus dagingnya bebek diapain? Ya, di saat proses saudara sudah mengambilkan dan melakukan suatu processing yang berbeda, atau hanya saat penyajian saudara potong-potong kecil gitu. Ya, itu yang saudara harus pikirkan. Oke? Bebas berkreasi, tetapi konsep itu pegang. Penuh. Jadi ini kan kalau 3 kali 7 hari, saudara harus menyusun 21 menu. Karena beragam itu tidak sama tiap hari. Saudara di rumah sakit biasanya hanya 5 hari, 4 hari. Itu bosen, wis hafal. Kalau saya aja di KONI dulu saya buat tuh 14 hari. 10-14 hari. Sangat sulit. Tapi tidak ada komplain pada menu. Oke? Permisi Bu Din, izin bertanya lagi. Ya. Jadi kalau yang tadi kan ini yang porsi makannya itu kita menyusun untuk 1 hari dengan 3 kali makan atau ada snacknya atau bagaimana Bu? Jadi orang Indonesia sebetulnya enggak ada snack. Aturan makan cuma 3 kali makan. Ya. Kalau orang diabetes harus makan tiap 3 jam. Karena itu makannya adalah 3 kali makan utama dan 2 kali snack. 3 kali terakhir jam 10 malam. Ya. Oke Bu, baik. Berarti kita menyusunnya untuk 3 kali makan aja ya Bu? Ya, nggak snack, nggak usah. Kecuali kamu bilang makanannya pagi ya enaknya bubur ayam atau mau podeng apa-apa ya boleh. Karena makanan lansia. Ya. Jadi kalau snack itu adalah koreksi terhadap permasalahan gizi. Orang undernutrition harus tambah snack. Ya, yang gitu. Ini orang sehat tuh makannya 3 kali. Nggak ono nyamil permen atau nggak boleh. Kalau ada gizi seperti itu koreksi kamu. Pasti kamu kalau periksa lab, masalahmu macem-macem. Ya. Oke, perbaiki bagi mereka yang sekarang nggak ngomong kayak Budin tuh. Ya. Cek dirimu semua sekarang. 1, 2 kelas ini. Siapa yang makannya cuma 2 kali sehari? Saya tahu jadwal anak kos. Jam 9 sama jam 5 sore. Makannya cuma itu. Tapi snacknya, Mas, lihat di kantong-kantongnya tas itu atau di kantongmu saku. Isinya permen, coklat, ya toh? Karena kamu nggak makan 3 kali. Dengan demikian saya orang obesitas tetap bisa makan 3 kali dalam portion yang berbeda. Yang kita reduce adalah kolom karbonya. Kita tambahkan menjadi kolom sayurnya. Itu konsep diet sebenarnya. Ya. Saya minta makanya anak gizi kamu mumpung semester 4 masih punya waktu setahun merubah tubuhmu. Harusnya kamu menjadi tubuh ideal tadi. Oke? Saya kalau ke kampus nggak mau lihat arek kurus, nggak mau arek gemuk. Ya. Semua harus dalam BMI 19 sampai 24. Oke? Kalau tidak, saudara hanya bisa membuka cabang gizi,
industri di dapur saja. Saudara tidak akan menjadi edukator, motivator, tidak bisa. Oke? Ya Budi ngomong sadis memang ya. Tapi inilah yang terjadi terus, yang diidolakan orang itu seperti itu. Ya, biarpun di gizi saudara lihat dosen beraneka bentuk, tapi saya tidak mau kayak gitu. Ya. Ada lagi? Oke. Ya. Aku ya nggak ngerti. Yang saya dengar gayanya itu loh, lab praktikum sekarang kurang, gitu. Nah, sekarang jam praktikum itu kan bisa diatur. Kalau gizi dari hidup, sekarang ada jadwal masak. Adakah dietetik juga ada jadwal masak? Kapan? Ya toh. Kalau jamnya memang ini jamnya pagi, waktunya cuman berapa jam? Kita harus selesaikan masak dalam jam, misalkan jam 7 sampai 8.40 ya. Kalau itu jamnya tetap seperti itu, konstan, kita sesuai on time persis tanggal dan jam yang sama, bisa. Ini maaf saya ini baru tahun ini ada kuliah gizi dari yang praktikum ya. Dan itu saya sudah kadung bayar turut-ki. Ya enggak bisa. Kayak dosen-dosenan ini saya ini. Ya. Jadi Kak ngajar ya sakarepku, maksudku. Tapi ini kan saya harus karena saya kepingin anak-anak UNER ini ya ini mah dicari orang gitu loh. Bukan kalau ada anak UNER daftar, enggak usah, jangan diterima gitu. Tidak, justru kamu dengan bimbingan yang keras, disiplin, konsep teguhkan. Saudara akan jadi orang yang dicari orang. Tapi smile-nya jangan lupa. Biar kayak apa disiplinnya, senyum itu tetap ada. Bodimu itu bisa ditawarkan. Artinya bukan orang yang obes. Bukannya orang yang kurus, ada gizi kok bongkring ini ya nggak cocok. Ya, gizinya sehat. Ya, BMI sehat berapa? Angkanya 1924. Jangan lebih dari 24. Jangan kurang dari 19. Ya, itu. Wajah smile, belajar smile semua, nggak boleh mencucu, nggak boleh cengengesan terlalu. Begini kalau ketawa-ketawa sendiri. Oke? Jual apa ya? Jual image, ya. Urusan UNER mesti orangnya tuh helpful, suka menolong. Karena dengan morality, ya. Satu, kedua suka menolong, kedua senyum. Dialog apa senyum, tapi jawabannya tes pinter, ngono. Ya, bodinya jadi artinya saudara lulus itu nanti bisa menjadi konselor, bisa menjadi edukator, beda loh konselor dan edukator, bisa menjadi produsen, ya, bisa jadi bagian produsen itu mulai masak dewe, masak jualan sendiri, ya. Berikutnya menjadi promotor, promotion. Promotion itu selain berwajah manis, bermulut manis, memberikan bisa saudara menyumbangkan ideal, sesuatu sehingga orang punya berkhayal. Apabila membeli produk saudara, itu orang itu akan mencapai target yang sangat ideal. Ya. Jadi itu yang saudara harus latih mulai sekarang. Ikuti semua para dosen artisnya. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Siap pertanyaan saya akan tambahkan menjadi etika. Karena saya merasakan ini yang kurang, ya.
Pandai oke, tapi tidak beretika saudara akan tidak diterima oleh para konsumen. Ya, apa lagi? Ya. Ya, secepatnya sebelumnya. Jadi kalau saya ada di sini, saya ini dibantu Putriana. Putriana ada enggak ya? Putriana itu hadir Bu. ya Putriana, Putriana, nama Mutiara. Mutiara, maaf ya salah ya. Nah, Mutiara nanti ini yang akan mendampingi kamu praktikum. Jadwal praktikum tolong diinfokan ya, karena saya itu kebanyakan, ya tetap aja kebanyakan di luar. Jadi saya harus betul-betul tahu jauh untuk bisa membuat jadwal khusus. Saya pengen sekali mendampingi kamu masak dan melihat menu, dan mohon maaf nanti kalau salah, komen saya terlalu pedas mungkin ya, tapi itu saya kira untuk membantu saudara menjadi orang besar. Ya, saya hanya maksudnya itu. Saya ingin kamu jadi orang besar. Ya, ya Bu Tiara ya. Terima kasih. Sama-sama Budin. Mohon maaf Budin, izin bertanya lagi. Ya, Pak. Kan untuk yang kelas 4B itu praktikumnya di hari Kamis besok Bu, kalau sesuai jadwal, dan 4A di hari Jumat juga kalau sesuai jadwal. Nah itu kita laksanakan di hari itu atau bagaimana? Siapkah? Jadi berarti ntar malam kamu sudah kerjakan, ini adalah tugas kelompok toh. Tugasnya ini tugas kelompok ya, bukan individu. Iya, tugas kelompok Bu. Tugas kelompok. Jadi satu hari bisa berkumpul kelompok menyusun menu. Jadi kalau hari Jumat sama Kamis, sekarang Selasa, ya betul Selasa ya hari ini. Saya juga nggak tahu hari ya Bu. Ya, yang besok sudah terkumpul, minimal saudara hanya masak untuk menu makan siang. Ya, jadi fokuskan pada menu makan siang yang saudara pilih, dan itu sudah tertera berapa kalori dari total kalori yang ada, unsurnya, mineral, vitamin yang diperlukan sudah ada semua. Oke? Ya, pilih pertama yang saya perlihat itu adalah perhitungan itu, dan menu bisa saya cek saat saudara presentasi makanannya. Ya. Dan saudara kasih bintang mana yang akan menjadi dimasak di saat itu. Ya, kasih bintang. Ya baik Bu, berarti untuk jadwal praktikumnya tetap sesuai jadwal. Ya, saya nggak ngerti tentang pelaksanaannya, itu bentrok dengan jam yang lain atau enggak. Ya, saya bilang bisa, tetapi saya nggak tahu jadwal dapur itu katanya penuh macam-macam gitu, minta ini usulannya Pak Domi minta dapur lagi 2 ribuan, yang penting itu minta bangunan baru untuk prodi gizi jadi fakultas gizi mestinya. Nah, jaluk laptop percuma ya, jaluk fakultas baru gitu loh. Ya, kalau saya ngapain kecil-kecil, jadi besar aja langsung. Bu Tiara, kalau besok Kamis Jumat itu sudah siapkah? Jam berapa tuh mereka masak jadwalnya? Menurut info dari laboran nanti untuk Kamis ada 2 kloter Budin, karena untuk satu sesi hanya bisa 7 kelompok. Nah untuk jamnya mungkin dari salah satu mahasiswa ada yang bisa membantu jam berapa sampai jam berapa biasanya?
Iya baik Bu. Untuk biasanya itu sebentar saya cekkan dulu. Jadi belajar sesuai dengan on schedule ya. Jam ini Bu. praktikum memang 1 SKS mestinya 3 jam Bu Tiara. Jadi hanya maksimal jam, pokoknya saudara jadwalnya jam 1, berarti jam 3 itu udah selesai semuanya, bersih kembali, pulih, dapur itu bersih. Ya, berarti sudah sampai penyajian dinilai. Ya, cuman di hari mulai saat ini saya belum menentukan berapa rupiah saudara masak. Ya, ingat misalkan ini pensiunan dari golongan berapa ya? Golongan kayak saya itu 3.800.000. Itu bensin setiap minggunya 1,50 kurangi 600. Kurangi mana PLN 300, 900. Terus tambah PDAM. Nah, itu sekitar 1 juta untuk lain-lain. Berarti untuk masak dalam sebulan itu tinggal 2.800.000 dibagi 30. Berarti maksimal itu sudah 50 sampai 60 ribu ya. Karena belum beli aqua, ya toh? Kayak gitu. Jadi dalam sekali makan 60-70 itu sehari, berarti saudara bahan untuk masak itu sekitar 25 sampai 20 ribu. Ya. Betul? Ini saya hitung dari real. Ya. Belum hitungan SMS beli apa pulsa. Langganan Firstmedia. Tak reken jadi saya pensiunan yang tidak punya apa internet, tidak ngajar, perlu Zoom. Ya. Ini bayangkan yang saya punya pensiunan ya. Misalkan saya tinggal dalam keluarga. Ya. Ikut anak yang paling kaya, ya toh. Tapi tergantung juga jumlah anaknya orang itu, ya toh. Saya ini nanti kasih makan bagian dari makanan mereka, ya kan? Kamu bisa hitung apa mungkin mereka sehari belanja 200.000 kan tidak mungkin. Kalau 200.000 gajinya itu berapa orang yang harus punya sumber gaji kan gitu ya. Jadi ini masalah kesehatan ya. Saya tidak meminta saudara menyusun dalam menu diet. Untuk diabetes, untuk kolesterol, untuk asam urat. Tidak. Ini untuk orang sehat. Ya. Ini yang Bu Mami minta saya ngajarkan kamu semua. Sadar sesadarnya kita di posisi ekonomi yang kayak apa. Ya. Tapi orang gizi harus tetap memberikan makanan bergizi seimbang. Apa yang harus kita berikan, ya? Oke? Jadi sudah tahu lele 1 kilo 15.000 misalkan. Oh, beli. Terus apa mau beli ikan apa? Oh, 1 10.000. Oh, apa ayam beli paha. Beli paha tok boleh enggak? Beli daging 10.000 boleh enggak? Ya. Ayam, telur ayam 1 Bu, beli itu boleh enggak? Ya, terserah. Ya. Sayur, buah apa, saudara, buah apa? Makanya itu buah sesuai musim. Kalau lagi musim jambu ya makan jambu, kalau lagi musim durian ya makan durian. Cukup enggak beli durian. Ya, ini ya. Tapi anak kos pasti pinter ini. Tapi yang saya minta keren, tetap ya. Pengaruh gizi udah menunya keren, tapi ekonomis, ya toh, bergizi, seimbang, bisa dimakan lansia. Nah, ini tuntutannya ya. Nah, dengan demikian nanti kalau kita nanti sudah punya menu seperti ini, Bu Tiara, kita punya menu-menu yang tersusun dalam
kandungan gizi yang cocok sehingga nanti ini keluaran dari produk gizi. Misalkan kita nanti berencana menjadi catering besar saudara itu aslinya dari dapur gizi, itu kita punya. Itu loh Bu Tiara. Ya, kamu sebagai junior harapan saya. Ya, Baik, Budin. Terima kasih. cita-cita seperti itu dari mahasiswa, makanya kita koreksi, betul-betul kita koreksi, karena kita bisa pilihkan menu yang kreatif, tapi bagus, keren, bergizi. Nah, itu yang kita cari. Indikatornya banyak, kita menjadikan tabungan, bank menu, ya, bank menu. Oke, udah. Saya stop share, saya cari absenmu.